satu persatu yang semua sudah dimaklumi oleh banyak orang. Karena Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada orang-orang yang melanggar apa-apa yang telah diharamkannya. Ini pembahasan hadis kita malam ini. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaghar wa ghayratu Allah ta'ala ay ya'ti al-mu'minu ma harrama Allah 'alaihi. Hadis muttafaqun 'alaih. Al-muallif yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagaimana dinukilkan hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala yaghar. Sesungguhnya Allah ta'ala itu maha tinggi, maha mulia. Allah ta'ala itu yaghar. Allah Ta'ala itu cemburu. Wa ghayratullahi Ta'ala ayyati al-mar'u ma harram Allah. Bentuk kecemburuan Allah Ta'ala adalah ketika seseorang hamba itu mendatangkan, melakukan apa yang Allah haramkan. Ya, saya kira di sini sudah paham pesan penting di hadis ini. Sesuatu yang Allah haramkan, maka di seorang hamba punya kewajiban untuk mempelajari apa saja yang Allah haramkan dan apa saja yang Allah wajibkan kepada dia. Apa saja perintah Allah, apa saja larangan Allah. Hadis mengatakan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika para ulama membicarakan, menyampaikan hadis dan ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mesti dipahami oleh kita adalah sifat Allah tidaklah sebagaimana sifat selain Allah. Tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Maka di sini ketika membicarakan bagaimana ghairah, itu juga tidak sebagaimana kecemburuan seorang mukmin kepada lainnya, kecemburuan seorang kepada yang lainnya. Akan tapi ghairatullah a'zam wa ajal, wallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dalam ayatnya laisa kamitslihi syai'. Ya. Tidak ada yang serupa, yang semisal dengan Allah azza wa jalla. Akan tapi ayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara yang mana hal ini dipahami oleh manusia. Allah telah mewajibkan kepada hambanya banyak hal, sebagaimana telah Allah haramkan sejumlah hal, dan Allah halalkan pada mereka banyak perkara. Segala sesuatu yang telah Allah wajibkan kepada mereka hamba itu merupakan kebaikan bagi mereka hamba ini, baik dalam urusan agama mereka ataupun urusan dunia mereka, baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Ini pemahaman penting. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah wajibkan kepada kita, Allah telah mengharuskan bagi kita untuk melakukannya, menerimanya, itu merupakan kebaikan. Kebaikan agama kita dan kebaikan untuk urusan dunia kita. Ya, bagaimana kita pahami sesuatu yang Allah wajibkan, itu berarti kebaikan. Hari ini kadang menjadi berat kita menerima sebuah sesuatu yang Allah wajibkan karena kita enggak memandang sebuah kebaikan. Coba kita memandang itu kebaikan, pasti orang namanya baik akan suka kepada kebaikan. Ya. Salat, kebaikan untuk saya dan agama saya dan akhirat saya, masa depan saya, dunia saya, sekarang dan yang akan datang. Apa yang Allah wajibkan yang lainnya, itu semua kebaikan-kebaikan. Memandang kebaikan itu, kewajiban itu kebaikan. Gimana caranya? Bagaimana menghadirkan pemahaman dalam diri kita, apa saja yang Allah wajibkan itu adalah kebaikan.
Wa ma harramahu alaihim, dan apa saja perkara yang telah Allah haramkan atas mereka hamba, fa innahu syarrul lahum, maka sesungguhnya yang diharamkan itu merupakan perkara yang buruk bagi mereka itu. Fi dinihim wa dunyahum, dan urusan din mereka atau urusan dunia mereka. Baik itu masa sekarang atau masa yang akan datang dari kehidupan mereka. Itu buruk. Maka pemahaman ini adalah pemahaman yang mesti dipahami oleh orang-orang yang hari-hari menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan dan hari-hari berusaha untuk menjauhi perkara yang Allah haramkan. Ini hari pasti buruk. Mana ini pemahamannya? Ini wajib. Pasti God. God. Maka ada ungkapan salah seorang salafus saleh mengatakan, kalau kamu ingin hidup itu aman, nyaman, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu mesti kamu lakukan walaupun itu tidak disukai oleh hatimu. Dan sesuatu yang diinginkan oleh nafsumu dan kamu tahu itu bertentangan dengan syariat Allah, walaupun kamu sangat ingin, maka tinggalkanlah. Maka hidupmu, hatimu itu akan aman. Ya. Yang Allah perintahkan, hati-hati nak bodoh. Saya lakukan, itu aman. Walaupun tidak kita sukai, asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Jadi perkara yang tidak kamu sukai itu lebih baik bagimu. Jadi perkara yang kita sukai itu enggak bagus. Ya. Maka apa yang bagus menurut agama itu pasti bagus. Yang menurut agama tidak bagus itu pasti tidak bagus, walaupun manusia hari ini bilang itu bagus. Hari ini manusia mengatakan kalau orang melakukan sejumlah perintah agama itu merugikan dunia mereka, merugikan akan masa depan mereka. Agama tetap bagus, yang enggak bagus perkataan tersebut. Ada orang melakukan satu kemaksiatan itu dianggap bagus. Orang-orang pada mengatakan bagus. Dan orang mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan kemaksiatan tersebut karena dianggap bagus dan menguntungkan dunia mereka. Menjanjikan kebahagiaan sebagaimana janji syaitan. Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum, syaitan menghiasi perbuatan keamal hidup mereka. Dibilang bagus. Tapi sebenarnya enggak bagus ketika agama mengatakan itu tidak bagus. Ya, maka di sini kita belajar melihat bagaimana memandang bagus tidak bagusnya pakai agama atau enggak. Ya. Memandang dengan sudut pandang agama, memandang dunia dengan sudut pandang agama. Ketika dunia ini, segala hal yang dalam urusan dunia ini tidak dipakai cara pandang kacamata agama, maka ini akan menjadi masalah. Coba lihat rusaknya sejumlah pendidikan di berbagai negara adalah ketika cara melihat pendidikan Islam itu dengan cara melihat pendidikan orang barat, cara melihat orang kafir. Maka yang terlihat apa? Seakan-akan pendidikan agama itu sesuatu yang tidak menjanjikan apa-apa. Kan begitu? Ya, disadari atau tidak, orang ujung-ujungnya cara berpikirnya tak lepas seperti berpikirnya orang tak beragama. Sasaran belajar apa tujuannya? Bukan lagi memberikan manfaat kepada orang lain. Seharusnya makin banyak orang terpelajar, makin banyak memberikan manfaat kepada lingkungan yang ada. Tapi ketika sasaran belajarnya hanya untuk meraup dan mengerok segala urusan dunia agar menjadi keuntungan dia, maka di sini mulai masalah. Maka belajar orang berilmu enggak lagi bisa memberikan manfaat, bahkan menjadi mudarat. Ini cara pandang yang pertama. Orang tua pun memotivasi anaknya untuk apa? Yang pertama untuk dapat gelar setinggi-tingginya, kemudian dia dapat gaji sebanyak-banyaknya. Baru dianggap sukses. Sukses. Itu
Itu ukuran suksesnya. Tidak sedikit menjadi bahasa yang biasa dilontarkan oleh orang-orang tua. Sayang, anak saya itu, sayang, si fulan itu sekolahnya tinggi-tinggi. Tapi dia kan, apa ya, gajinya sedikit kali. Gajinya sedikit kali. Kenapa Anda merendahkan ilmu? Sebenarnya ilmu Anda itu makin banyak Anda dapatkan, tidak pantas dinilai dengan uang. Ya, taruhlah uang-uang yang kita dapatkan, ya, dunia yang kita dapatkan dengan sebab ilmu kita, itu bagian daripada hal yang sedikit yang Allah berikan, ya, bagian karena sebab itu. Tapi Allah menjadikan sesuatu yang lain diberikan uang itu. Ada enggak target kita itu? Ya. Hadirin yang saya muliakan. Maka wajar saja orang hari ini kalau belajar agama dianggap itu rugi. Kemudian setelah itu baru bilanglah, kenapa Islam kita di tempat kita mundur? Kamu yang memundurkannya. Kamu memandang agama itu sebelah mata. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak suka kepada orang-orang demikian. Ketika Allah tidak suka pada satu kaum, maka dipastikan kaum tersebut akan porak-poranda. Pasti.